Jadi kita sudah sampai John 1:29 ya. Oke, John 1:29. Jadi di sini ada teman baru kita namanya KD. Ya, di sini ada KD, dia tinggal di Sorong. Apakah kalian boleh sapa KD? Hai KD. Halo, Ya. Halo, KD. Oh, halo KD. Halo KD. Kak Gedi, ini KD yang Papanus ya? Iya, berarti apanya Nah, ya. sama Manda? Apanya Manda? Ya? Pernah aku ketemu. Pernah ya? Berkunjung beberapa kali sih. Iya, KD kenal Manda kan, KD? Iya, Kak. Wow, berarti nanti kalau ini bisa belajar bersama Manda juga nih buat kelompok kecil ya. Oke. Nanti next time kalau semuanya sudah mantap jembatan dan semua apa-apa, nanti kita akan ganti-ganti orang ya. Nanti Ronald sama Aca, Goldie sama Manda, Job sama siapa kita akan tukar-tukar untuk ngerjain PR kelompok gitulah ya. PR kelompok, diskusi kelompok. Nanti kalau semuanya udah mantap di jembatan-jembatan ya. Jembatan ayat-ayat. Tapi sekarang harus masih di training dulu, oke? Oke, mantap. Kita lanjut lagi ya. Sekarang tanggal 14 Juli 2021. Kita buka dulu. Jadi sejauh ini kita mau tanya sama kita kan terakhir kali kejadian 3 ayat 21 kan? Nah, kita minta Aca untuk jelaskan apa yang harus dijelaskan di kejadian 3:21. Silakan Aca. Boleh, no. Silakan. Di kejadian 3 ayat 21 cuma itu ya Nanda semua. Apa aja yang Aca mau bilang, nggak apa-apa. Dan di ayat kejadian 3 ayat 21 yang menerima boleh enggak dari rumah 6 ayat 23 sampai ya, apa yang terjadi di situ? Ada siapa sayang di kejadian 3:21 ada siapa? Ada binatang, ada Adam dan Hawa juga. Nggak ada binatangnya loh, adanya cuman kulitnya loh Aca. Oke, ada Adam dan Hawa. Oke, thank you. Kita mau tanya, sekarang ganti-gantian deh. Kita mau tanya sama Goldie, apa yang dilakukan Adam dan Hawa? Kita tahu ceritanya Adam dan Hawa bikin apa? Berbuat dosa, Kak. Mantap. Kita nggak usah kembali ke ayat yang kemarin-kemarin kan? Kita udah tahu berbuat dosa, ya kan? Melanggar commandment sama dengan melanggar law 1 John 3:4 sama dengan dosa, betul? Itu kan semuanya masih ingat toh? Bagaimana? Semuanya masih ingat itu? Kecuali KD ya. KD ikutin yang ada aja dulu. Bagaimana? Masih ingat, Kak. Ya, mantap. Nah, kalau mereka berbuat dosa, Jobs, mereka harus terima apa? Upah dosa. Mantap. Kita mau tanya sama Nona, apa upah dosa? Ayatnya di mana? Roma 6 ayat 23. Mantap. Ayatnya itu bilang upah dosa adalah apa? Maut, Cek. Mantap. Oke, artinya Manda, apa yang harus diterima Adam dan Hawa? Karena apa?
yang harus diterima Adam dan Hawa maut karena mereka berbuat dosa. Oke, KD, boleh ulang apa yang Manda bilang. Apa yang harus diterima Adam dan Hawa? Maaf Kak, saya belum terlalu mengerti. Oh iya, jadi Adam dan Hawa buat apa, KD? Berbuat dosa. Karena Tuhan suruh kan? Boleh makan buah semua pohon, tapi yang nggak boleh yang mana, KD? Yang buah di tengah. Mantap. Apakah Adam dan Hawa makan? Makan. Kalau makan, dia sudah ngapain perintah Tuhan? Dia sudah melanggar perintah Tuhan. Orang yang melanggar perintah Tuhan, dia berbuat apa, KD? Berbuat dosa. Mantap. Artinya kalau orang berbuat dosa harus terima apa, KD? Harus terima upahnya. Upah dosa. Mantap. Upah dosa adalah apa, KD? Di Roma 6:23, nanti KD baca ya. Upah dosa apa? Maut. Mantap. Boleh itu? Adalah maut. Nah, jadi Adam dan Hawa harus terima apa? Karena apa, KD? Coba ulang. Mereka harus terima dosa karena telah membuat dosa. Terima upah dosanya atau mautnya? Terima dosanya atau terima mautnya? Terima mautnya. Ah, mantap. Kalau maut itu mati atau hidup? Mati. Oke. Oke, mantap. Lanjut. Kita lanjut lagi. Sekarang mau tanya Mary Bell. Kenyataannya di kejadian, KD boleh baca kejadian 3:21 ya, buka Alkitabnya ya. Kenyataannya apa, Mary Bell, di kejadian 3:21? Apa kenyataannya? Kenyataannya Adam dan Hawa berdosa. Bukan. Coba cari lagi. Di kejadian 3:21, Adam dan Hawanya gimana keadaannya di kejadian 3:21? Tidak mati. Mantap. KD, apakah setuju? Adam dan Hawanya mati nggak di kejadian 3:21? Mati. Ya. Baca 3:21. Apakah di situ dia mati atau enggak? Kejadian 3:21. Mati, Kak. Coba kejadian 3:21, apa kata-kata yang bilang dia mati? Coba, KD boleh baca nggak apa-apa ayatnya? Kejadian 3:21 ya, Kak? Ya, betul. Kejadian 3:21. Kejadian. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka. Nah, di situ Adam dan Hawa apa? Adam dan Hawanya mati atau enggak di situ? Tidak. Malah dikasih apa? Dikasih baju. Dari apa? Dari kulit binatang. Wow, bagaimana? Adam dan Hawa tidak mati, betul? Oke, mantap sampai situ. Sekarang selanjutnya kita mau tanya sama Nes. Apa berikutnya, Nes? Apa berikut penjelasannya, Nes? Kalau sekarang kenyataannya Adam dan Hawa tidak mati. Putus ya, Nes ya? Oh, ada. Gimana, Kak? Maaf. Jadi kenyataannya kan Adam dan Hawa nggak mati. Apa berikutnya? Apa berikutnya? Oh, Adam dan Hawa tidak mati, berarti harus ada yang lain, ada yang mati menggantikan Adam dan Hawa. Kenapa harus ada yang mati menggantikan Adam dan Hawa? Karena upah dosa ialah maut. Setelah itu di Matius
Sebentar Kak, aku agak lupa. Tapi di situ dibilang kita tidak akan ada suatu hukum yang agar hukum tidak ditiadakan, jadi harus ada yang menggantikan Adam dan Hawa. Oke. Terima kasih. Matius 5 ayat 18 ya itu. Oke. Yeah. Jadi kalau misalnya harusnya maut tapi nggak mati Ronald, artinya apa? Bertentangan atau sesuai dengan upah dosa? Bertentangan, Kak. Mantap. Betul? Ini bertentangan kan dengan ayat mana? Matius 5 ayat 18. Dan selain kalau dia nggak mati, dia bertentangan dengan ayat mana yang suruh mati? Roma 6 ayat 12. 6 ayat 23. Mantap. Apakah semua sudah lihat pertentangan di sini nggak? Job sudah bisa lihat pertentangannya nggak? Yang satu harusnya mati, tapi nggak mati. Sudah bisa lihat pertentangannya nggak? Bisa lihat nggak bertentangan? Kenyataannya nggak mati, tapi katanya upah dosa maut. Udah lihat nggak pertentangannya? KD bisa lihat nggak? Loh, kok nggak mati sih? Bisa lihat itu nggak, KD? Bisa, Kak. Nah, mantap KD. Gimana dengan Jobs? Apakah sudah lihat? Goldie udah lihat belum? Bisa. Sally udah bisa lihat belum itu pertentangannya? Bisa, C. Goldie bisa lihat nggak ini bertentangan? Udah ya? Mantap. Oke. Oke, ini kayaknya agak error-error dikit, jadi kita screenshot dulu. Bisa, Kak. Bisa ya? Oke, that's good. Tunggu ya, kita mau ulang lagi. Nah, ini goyang-goyang gitu. Kita tutup dulu, terus buka lagi deh. Wow. Benar-benar nggak ada. Oke, kita buka di sini saja. Gimana, Manda? Bisa lihat pertentangannya nggak? Bisa, Kak. Oke, artinya kalau bertentangan dengan Roma 6:23 di Matius 5 ayat 18, apa yang tidak bisa ditiadakan? Apa yang tidak bisa ditiadakan? Kita mau tanya Semi, di Matius 5 ayat 18, apa yang tidak bisa ditiadakan? Hukum, Cok. Mantap. Hukum tidak bisa ditiadakan, betul? Jadi kalau nggak bisa ditiadakan, hukum harus diapain? Kalau hukum tidak bisa ditiadakan, hukum harus diapain? Siapa saja boleh jawab. Dituruti. Hukum harus di ayat Matius 5 ayat 18 apa? Hukum harus diapakan? Fulfill ya, Kak. Apa? Dilakukan. Apa bahasa Indonesianya fulfill? Dipenuhi. Betul, atau digenapi, betul? Oke, sekarang coba lihat Roma. Kalau jadi ada dua kan? Ada dua di sini. Adam dan Hawa. Kak, ini tolong isi ya masing-masing ya. Adam dan Hawa mati. Adam dan Hawa tidak mati. Coba artinya apa? Titik, 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 titik. Oke, masing-masing tolong ditulis di kertas, kirim jawabannya apa. Silakan. Kalau Adam dan Hawa mati, artinya apa? Kalau Adam dan Hawa tidak mati, artinya apa?
Jawabnya sesuai dengan Matius 5 ayat 18. Boleh di chat, boleh ditulis di kertas, baru dikirim. Silakan. Boleh diketik di Zoom, Kak. Boleh sayang, silakan. Boleh sekali. Biar cepat. Tapi kalau misalnya ada yang banyak orang atau apa, boleh tulis di kertas. Kayak Maribel Nona Semi ya, supaya nggak kelihatan jawabannya. Nah, jadi tulis saja jawabannya langsung apa. Artinya apa. Adam dan Hawa ini artinya apa. Oke? Apakah KD mengerti pertanyaannya, KD? Tidak, Kak. Mau ulang ya? Kakak ulang ya? Oke. Jadi di sini kenyatakan Adam dan Hawa harusnya apa? Matius 6:23. Menerima apa? Menerima maut. Tapi kenyataannya Adam dan Hawanya tidak apa di Kejadian 3:21, KD. Tidak mati. Wow. Artinya dia bertentangan dengan Roma 6:23 kan? Iya. Jadi harusnya Adam dan Hawa mati, betul? Atau terima maut, betul? Iya. Tetapi kenyataannya di Kejadian 3:21, Adam dan Hawa tidak mati, betul? Nah, sekarang kita masuk ke Matius 5:16. Hukum tidak bisa ditiadakan. Jadi, bisa nggak kita meniadakan satu ayat yang tertulis KD? Tidak. Tidak bisa, betul? Dan satu ayat yang dibilang misalnya, kalau misalnya kalau kamu menurut kamu akan diberkati. Ya kan? Contohnya ya. Kalau ayat bilang seperti itu, ayatnya harus digenapi atau ditiadakan. Misalnya ada ayat ya, kita bukakan KD dibilang gini. Kalau kamu menurut kamu akan diberkati gitu kan tulisannya. Artinya kalau misalnya saya menurut dan saya diberkati, artinya ayat itu ditiadakan atau digenapi? Digenapi. Mantap. Tapi sekarang kalau misalnya saya sudah menurut, tapi saya nggak diberkati, artinya ayat itu ditiadakan atau digenapi? Aku lagi pakai tethering ya. Apa? Kalau misalnya itu kalau misalnya kalau KD menurut, ya kan? Kalau KD menurut, terus KD diberkati, artinya ayat itu diapakan tadi? Boleh ulang? Digenapi atau ditiadakan? Digenapi. Terus KD, kalau misalnya KD udah menurut tapi nggak dapat berkat, artinya ayat itu diapakan? Ditiadakan atau digenapi? Digenapi. Kalau digenapi, KD harus terima berkat loh. Ini sekarang KD nggak terima berkat, artinya ayat itu bohong atau enggak? Bohong. Bohong, betul? Nggak apa-apa, kenyataannya kan ayatnya bohong, karena KD nggak terima berkat, contohnya kan? Artinya, kalau misalnya dia ayat itu bohong, nggak digenapi, itu seakan-akan ayatnya ditiadakan atau digenapi, KD? Ditiadakan. Mantap. Sekarang KD pakai konsep orang yang menurut akan terima berkat itu ke Adam dan Hawa mati, artinya apa? Kalau Adam dan Hawa tidak mati, artinya apa? Boleh? Coba ceritanya Roma 6:23 ya. Oke. Mantap Oke. Thank you Ronald, thank you Nes, thank you Aca. Oke, jawabannya Manda. Thank you Manda. Sally, terima kasih. Yang lain ditunggu ya. Hai Ian. Selamat sore. Sore, Kak. Ya, mantap. Ingat, Adam dan Hawa di sini berdosa kan? Jadi dia berdosa. Kalau dia berdosa terus dia mati, artinya apa? Nah, ada hubungan dengan ditiadakan dan digenapi nih. Kalau dia berdosa,
tapi tidak mati artinya apa? Nah, gitu. Clue itu ya. Nona Semi Maribel, apakah boleh ngerti pertanyaannya, sayang? Bisa ya? Oke, thank you. Oke, 2 menit lagi ya. 2 menit lagi kakak kasih waktu. Apakah sampai sini ada yang mau tanya nggak? Ada yang nggak ngerti? Apa boleh banget loh. Oke, siapa ini? Thank you, Aca. Thank you. Oke, Sally sudah tadi. Thank you. Oke. Hani, Goldie, gimana Goldie? Apakah putus tadi? Iya Kak, tadi putus. Oh, apakah Goldie tahu kalau gitu pertanyaannya kalau putus? Pertanyaannya yang di sini ya, sayang. Yang di nomor 1 dan 2 ini ya. Oke, thank you Maribel. Makasih Maribel, mantap. Siapa ini? Pencet. Oke. Ini titik jobs ya? Iya. Oke, thank you Jobs. Mantap. Oke. Nanti kalau ada yang belum sempat kirim, nggak apa-apa ya. Kita lanjut dulu. Nanti next time harus semangat kirim, nggak apa-apa salah. Di sini kalau kalian salah makin bagus, karena Kak Gidi bisa tahu caranya bantu kalian, oke? Oke. Nggak apa-apa. Nanti Kak Gedi akan tolong untuk boleh jawab yang benar, oke? Jadi jangan malu. Kita di sini satu keluarga kan, ingat kan? Jadi kalau satu keluarga perlu malu-malu nggak? Apakah kalau ada yang salah, ada yang mau ngetawain nggak? Nggak ada kan? Kita ini yang diketawain setan, kenapa kita mau ditipu terus sama dia, ya kan? Jadi kita nggak perlu menertawakan satu sama lain. Kalau kita ini hidupnya selalu ditipu setan, ya kan? Itu dia. Ya, setan yang ngetawain kita. Jadi kita karena satu persaudaraan ikatan Bible study, ya, yang rencana keluarga ke surga sama-sama, jadi kita harus saling tolong menolong ya. Itu dia. Oke. Terima kasih semua jawabannya yang udah masuk. Sekarang kita mau diskusi sama KD supaya KD terbantu mengerti, oke? KD. Sekarang KD. Adam dan Hawa berdosa. Dia mati. Artinya apa yang diapakan? Kalau tidak tahu, Kalau nggak tahu bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa bilang nggak tahu KD. Nanti kakak bantu loh. tidak tahu Kak. Oh iya, nggak apa-apa sayang. Kakak bantu ya. Oke, sekarang gini KD, coba lihat ya. Coba lihat. Di Roma 6:23, Adam dan Hawa terima apa? Harusnya terima apa? Terima apa dia? Maut. Maut, mantap. Karena udah apa KD? Karena udah apa? Udah membuat dosa. Mantap banget, itu dia. Jadi, kalau misalnya Adam dan Hawa berdosa dan mereka mati, artinya apa yang ditiadakan atau digenapi? Ayo. Jadi kalau misalnya coba gini dulu deh.
Kalau Adam dan Hawa berdosa lalu mati, kira-kira ditiadakan atau digenapi, KID? Ditiadakan, Kak. Dia berdosa terus mati loh. Dia berdosa terus dia mati. Sesuai dengan Roma 6:23. Berdosa terus mati. Digenapi atau ditiadakan? Ditiadakan. Kalau ditiadakan, contohnya kayak gini tadi. Kalau misalnya KD menurut, KD nggak dapat berkat. Nah, itu tadi. Padahal Alkitabnya ditulis. Contohnya gini ya. Kalau ini ayat bilang ya, ayat misalnya gini. Ini ayatnya adalah Ayub 1 ayat 1. Ini nggak gini ya, KD, ini contoh aja buat KD. Jadi misalnya, menurut, kalau kamu menurut, kamu dapat berkat, oke? Nih ya, contohnya KD. Lalu KD menurut nih, KD menurut, ya. Jadi terus KD habis gitu dapat berkat dari Tuhan. Artinya ini digenapi atau ditiadakan, KD? Digenapi. Mantap banget. Ayat mana yang digenapi artinya? Ayat Ini. Ayub berapa? Jobs itu Ayub. Ayat 1 ayat 1. Mantap banget. Artinya kalau KD menurut terus dapat berkat, artinya Job 1 ayat 1 diapakan? Digenapi. Wow. Terus tapi KD ini sudah buat yang sama. Menurut. Tapi KD nggak dapat berkat. Tidak dapat berkat. Artinya apa, KD? Ditiadakan. Ayat mana yang ditiadakan, KD? Ayat. Ini bilang aja Jobs. Jobs itu Ayub. Jobs 1 ayat 1. Wow, itu dia. Kalau KD menurut dan tidak dapat berkat, Job 1 ayat 1 ditiadakan. Boleh? Mantap, KD? Sekarang KD ke cerita Adam dan Hawa, KD. Ayo, ini mantap serunya ini, KD. Sekarang, KD. Adam dan Hawa berdosa. Terus mereka menerima maut. Artinya apa? Ayat apa itu, KD? Ingat, lihat dulu ayat apa? Berdosa, terima maut. Ayatnya di mana itu, KD? Upah dosa maut. Ayat mana itu? Ini di atas ini, KD. Ayat mana itu, KD? Kalau berdosa terima maut, itu ayatnya di mana, KD? Roma berapa? Putus ya KD-nya ya? Oh, ini dia. Hai KD, sorry, putus mungkin tadi ya. Jadi KD, ayatnya di mana kalau berdosa maut? Ayatnya di Roma 6 ayat 23. Mantap. Kalau Roma 6 ayat 23, Adam dan Hawanya berdosa terus terima maut, artinya Roma 6:23 ditiadakan atau digenapi? Digenapi. Mantap. Setuju yang lain? Setuju yang lain sama KD? Setuju. Mantap. Jadi semua yang jawab digenapi, betul. Betul? Nah, sekarang KD, Adam dan Hawa berdosa, terus dia tidak mati. Artinya apa, KD? Artinya pakai Roma juga, KD. Roma 6:23-nya diapakan, KD? Adam dan Hawa nggak mati, KD. Ditiadakan. Wow, KD bisa lihat ini, KD. Bisa lihat? Ya.
Wow, gimana yang lain bisa lihat nggak indahnya? Bisa lihat semuanya? Nes, Jobs, bisa lihat ini? Bisa lihat? Bisa, C. Wah, Goldie, Ronald, bisa lihat nggak? Roma 26 itu bisa saja digenapi atau ditiadakan. Betul? Betul, Kak. Sekarang boleh nggak pertanyaannya sekarang? Pertanyaannya sekarang kita mau tanya sama Emenda, boleh nggak meniadakan hukum? Nggak boleh, Kak. Wow, nggak boleh. Seminona, boleh nggak meniadakan hukum? Boleh, betul Aca? Tidak boleh. Artinya kalau enggak boleh, Goldie mau pilih nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1. Goldie, pilih nomor berapa Goldie? Kalau enggak boleh meniadakan hukum, pilih nomor 1 atau nomor 2? Halo, Goldie putus ya Goldie ya? Kalau Ian pilih nomor berapa Ian? Kalau nggak boleh meniadakan hukum, pilih nomor 1 atau 2? Apa ya? Nomor 2 lah. Apakah Roma 2623 kalau nomor 2 Roma 623 ditiadakan loh, dan kita nggak boleh meniadakan hukum. Jadi pilih nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1, C. 1 lah. 1, Kak. 1. Jadi kalau nggak boleh meniadakan hukum, kita pilih nomor 1, betul? Betul. Itu dia. Tapi jadi gini ya. Adam dan Hawa, ini Adam dan Hawa, oke? Ditambah dosa sama dengan apa? Mati, C. Maut, betul? Mati, betul? Ini Adam dan Hawanya kan? Boleh? Jadi Adam dan Hawa ditambah dosa jadinya maut. Itu dia. Nah, sekarang kita lihat Adam di Kejadian 3:21. Di Kejadian 3:21 Adam dan Hawanya apa? Masih hidup. Artinya di sini ya, kita di sini. Harusnya mereka maut kan sekarang? Ya, Kak. Iya, C. Terus tapi Adam dan Hawa hidup. Loh. Gini kan? Kalau hidup artinya tidak apa? Tidak terima apa? Tidak terima maut. Tidak terima maut. Mantap lagi. Kalau hidup artinya nggak terima maut. Lalu, kalau misalnya ini terjadi hidup, tapi tidak menerima maut, namanya meniadakan apa? Low. Ayatnya meniadakan apa? Roma 6 ayat 23. Wow, betul? Ini kan? Tapi kita nggak boleh meniadakan hukum, betul? Siapa yang mau meniadakan hukum? Kalau yang mau meniadakan hukum, kayak papacy, betul? Betul. Hitting to change time and law, kan? Daniel 7. Coba kita buka itu. Coba catat-catat aja ya ayatnya. Kita buka
Sorry, low error. Oke, kita buka. Daniel 7 ayat 25. Daniel 7 ayat 25. Coba ada yang baca? Boleh ada yang baca Daniel 7 ayat 25? Siapa yang mau? Ya, Sally silakan. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesianya, Ce? Boleh bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Oke. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Wow, ini nanti kita belajar nubuatan ya. Kalau Daniel 7:25 itu ngomong tentang kepausan, boleh? Jadi ingat dulu aja, Daniel 7:25 ngomong tentang siapa? Paus. Kepausan, betul? Papacy, antikristus. Oke? Nah, jadi antikristus mau mengubah apa tadi? Hukum. Hukum. Jadi kalau kita merubah hukum, kita siapa? Antikristus. Bagaimana yang lain? Nona Semi bisa mengerti kalau kita merubah hukum, kita siapa Nona Semi? Kalau kita mau ngubah-ngubah Roma 6:23, kita anti siapa? Ronald anti siapa, Ronald? KD anti siapa? Saya tidak tahu kenapa yang lainnya. Kak, maaf, layar saya semuanya hitam, jadi agak kurang ngerti. Oh ya? Iya. Oh, nggak bisa hitam ya? Iya, hitam semua. Oh, coba aku, kalau begini kelihatan, KD? Iya, sudah. Oh, oke. KD, kalau misalnya tadi di Daniel 7 ayat 25, itu ngomong tentang kepausan kan? Daniel 7 ayat 25 ya, Aca? Dan dibilang kepausan itu, antikristus itu, mengubah hukum. Artinya kalau orang kita mau coba-coba rubah Roma 6 ayat 23, kita siapa, KD? Jadi antikristus itu rubah-rubah hukum, ya kan? Dibilang Roma 7:25. Kalau kita rubah hukum, artinya kita siapa? Kita sama-sama seperti siapa? Anti siapa? Antikristus. Itu dia. Nanti kita belajar ya, Daniel 7:25 itu kepausan. Ya, bagaimana buktikan Daniel 7:25 itu kepausan yang mengubah hukum dan waktu, oke? Bagaimana semuanya? Jadi kita benar-benar nggak boleh meniadakan hukum dong. Betul kan? Anak-anak semua bisa? Bisa kan yang lain? Bisa kan? Kita nggak boleh meniadakan hukum. Nanti kayak siapa, Manda? Kayak antikristus. Wow, artinya kalau nggak boleh meniadakan hukum, artinya maut harus tetap apa? Dipenuhi, harus tetap ada. Betul, harus tetap ada. Betul? Karena kalau maut nggak ada, artinya meniadakan apa? Kalau maut nggak ada, artinya meniadakan apa? Hukum. Tetapi kita mau juga kasih kesempatan sama Adam dan Hawa. Karena di Kejadian 3:21, Adam dan Hawanya apa? Masih hidup. Hidup. Bagaimana yang lain? Betul kan? Buktinya Adam dan Hawa hidup, kita sekarang belajar Bible study. Bagaimana anak-anak? Betul nggak anak-anak muda? Betul kan Goldie, Ronald? Buktinya Adam dan Hawa bisa habis berdosa hidup, karena kita pun dikasih kesempatan untuk hidup. Betul, Ronald? Betul, Kak. Wow. Artinya,
Kalau Adam dan Hawa hidup terima probation, kesempatan, oke? Dan maut harus tetap ada, artinya apa anak-anak? Coba kita mau tanya sama satu orang yang terpilih adalah kita mau tanya sama Ronald. Artinya apa, Ronald? Apakah boleh ulang pertanyaannya? Boleh. Kalau misalnya mereka Adam dan Hawa hidup, artinya nggak terima maut kan? Dapat probation kan? Tetapi upah dosa maut ini harus tetap ada yang bayar kan? Harus ada yang genapi kan? Kalau nggak digenapi artinya ditiadakan dong Roma 6:23-nya kan? Betul kan? Iya, Kak. Artinya kalau maut tetap ada, apa artinya Ronald? Artinya yang terima maut apa? Boleh jawab, Cik? Sally ya? Sally? Iya, Cik. Oke, apa Sally? Bantu Ronald. Artinya yang terima maut? Harus selain Adam dan Hawa. Bagaimana Ronald? Setuju? Setuju, Kak. Bagaimana KD? KD ngerti nggak ini? Adam dan Hawanya hidup, kejadian 3:21 kan, KD? Tapi maut harus ada kan karena berdosa kan? Artinya yang terima maut siapa, KD? Selain Adam dan Hawa. Wow, apakah kita sebagai keturunan Adam dan Hawa bersyukur? Terima kasih kita masih hidup karena yang terima maut selain Adam dan Hawa. Apakah kita mau berterima kasih sama orang sesuatu yang kita belum tahu sekarang? Apa ini yang selain Adam dan Hawa yang terima maut supaya kita dapat kesempatan hidup supaya nggak ulang apa kesalahan Adam dan Hawa? Kalian mau berterima kasih nggak? Iya, Cik. Balas budi. Wow, balas budi ya, Sally. Bagaimana? Ian mau berterima kasih nggak sama yang selain Adam dan Hawa yang terima mautnya? Ian. Diulang, Kak. Apakah Ian mau berterima kasih nggak sama yang selain Adam dan Hawa? Karena Iya, sudah Kak. menerima maut. Betul? Karena kita keturunan Iya. Adam dan Hawa kan? Jadi Iya, kita Kak. bisa hidup karena ada yang selain Adam dan Hawa, selain kita yang menggantikan kita punya maut. Dan kita menerima namanya probation atau kesempatan. Jangan lupa loh. Jangan kita hidup. Jadi gini. Ada dua tipe anak muda. Ada dua tipe anak muda. Dua-duanya sama jalani probation. Yang satu tahu tujuan probation. Yang satu tidak tahu tujuan probation. Yang tahu tujuan probation, tahu sejarahnya yang di belakang, bahwa ada siapa di belakangnya dia? Ada siapa di belakang dia? Ada Adam dan Hawa. Betul. Dan Adam dan Hawa harusnya apa? Mati. Mati. Karena mereka sudah melanggar. Artinya, anak muda yang tahu tujuan probationnya akan hidup tidak apa? Melanggar. Tapi anak muda yang nggak tahu tujuan probationnya, dia habiskan. Dia punya titik waktu darah penghabisan masa hidupnya untuk melanggar. Apakah kalian bisa lihat penting nggak untuk tahu apa tujuan probation atau kesempatan kita kok masih bisa hidup? Oh iya, Katie. Coba ya sekarang kakak ini. Katie sekarang bisa lihat, sayang? Bisa?
Iya, Kak. Oke. Jadi KD penting nggak tahu tujuan kenapa kita hidup sekarang, KD? Penting. Itu dia. Jadi tujuan. Jadi jangan kira loh. Ketika setiap pelanggaran kita, apa yang kita langgar di hukum Tuhan, itu menghasilkan apa namanya? MAUT. Apa itu MAUT? Maut. Maut. Boleh? Pertanyaannya, kita sekarang mau kasih semua pelanggaran kita kepada yang selain kita atau kita bawa terus pelanggarannya? Berikan. Wow, kayak Adam dan Hawa. Kenapa dia bisa hidup, dapat kesempatan? Karena ada yang selain Adam dan Hawa, ambil dia punya maut. Artinya, dalam hidup kita, kalau kita ada pelanggaran, harus dikasih kepada siapa? Mau dibawa-bawa nggak pelanggarannya? Enggak. Enggak. Harus dikasih sama siapa pelanggarannya? Yang gantikan maut. Betul, yang gantikan kita. Betul? Kalau kita sampai di ujung sini, sampai nafas terakhir kita masih pegang kita punya pelanggaran terus, nggak diserahkan yang selain kita, artinya kita mati untuk dosa kita sendiri. Dan tidak terima kehidupan apa? Kekal. Kehidupan kekal. Tapi, kalau kita dalam kehidupan kita tahu ada pelanggaran, aduh kita melanggar, aduh kita nggak tahu, kita nggak belajar, aduh ternyata bikin ini melanggar, aduh Tuhan, gitu kan? Kita kasih sama yang selain kita untuk terima dia punya merah-merah. Jadi misalnya ada yang selain kita ya, ada yang selain kita di sini. Ini selain kita. Ya, misalnya ini pelanggarannya warna red, ya kan? Jadi, aduh kita kasih kepada yang ini, kepada yang selain kita, betul? Ini selain kita kan? Artinya yang mati siapa? Kita atau yang selain kita? Kalau dosanya udah diserahkan ke selain kita. Yang selain kita. Wow. Jadi kalian mau simpen-simpen dosa kalian nggak? Atau kalian mau serahkan kepada yang selain kita? Mau kasih, C. Bagaimana yang lain? Kalian, Ian, KD, Maribel, Nona Sami, kalian mau pegang-pegang dosa, mau simpen-simpen dosa, atau kalian mau serahkan sama yang selain kalian? Serahkan, Kak. Serahkan, Kak. Ya. Artinya, untuk tahu dosa apa enggak, kalian harus belajar, kan? Coba buka Hosea 4 ayat 6. Dan kita mau minta kesediaan Ronald buat baca. Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6. Bahasa Indonesia, Kak. Oke, boleh. Atau bahasa Inggrisnya boleh? Karena bahasa Indonesianya nggak terlalu bagus terjemahannya. Tapi pakai Indonesia nggak apa-apa, Kak? Kamu nggak ada bahasa Inggrisnya? Ada Alkitab bahasa Inggris? Aku pakai Alkitab buku, Kak. Oh, ini kakak share screen ya. Boleh? Oke, Kak. Oke. Ini apa? Dibilang? Hosea 4:6 bilang apa? Apakah kelihatan di layar, Ronald? Sudah, Kak. Oke, silakan baca. My people are destroyed for lack of knowledge. Wow. Sampai situ aja. Umatku banyak yang binasa, dibinasakan karena kurang pengetahuan. Bagaimana? Jadi kalian nggak tahu yang kalian bikin tuh dosa apa enggak. Kalian nggak pernah belajar. Bagaimana? Jadi kalian pikir ini bukan dosa. Padahal kalian umat Tuhan, tapi melakukan hal-hal yang sama kayak orang dunia. Bagaimana itu? Apakah itu Tuhan bilang, umatku
banyak yang mengaku umatku akan binasa karena pikir mereka enggak berdosa, tapi ternyata bukan main berdosanya karena enggak belajar. Dan kakak percaya kalian semua di sini menyerahkan waktu sama Tuhan. Kalian bukan menyerahkan waktu sama Kak Geidi loh, ingat itu loh. Kalian lagi dedikasikan waktu kalian buat Tuhan loh, bukan untuk Kak Geidi. Jadi terpujilah nama Tuhan loh. Tuhan begitu senang loh sama kalian karena kalian dari berjuta-juta anak muda di dunia kalian pilih untuk belajar. Gimana Keidi? Puji Tuhan nggak Keidi? Nes, Mary Mel, Iya, Kak. betul? Kalian lagi senangkan hati Tuhan. Ketika banyak anak muda yang lebih pilih main games, kalian pilih untuk belajar Alkitab. Karena kalian mau belajar gimana untuk nggak cinta dunia, betul? Betul, Ce. Itu dia. Kakak juga anak muda loh, masih muda, dan tahu bagaimana rasanya cinta dunia. Dan kita belajar sekarang karena mau minta tolong. Tuhan tolong, bagaimana caranya supaya kita enggak cinta dunia? Supaya kita enggak melanggar. Betul enggak Manda? Itu kan tujuan kita Manda, enggak ada yang lain kan? Iya, Kak. Nah, bagaimana Nes? Apakah itu kamu punya goals dalam hidup, Nes? Apakah itu Iya, Kak. punya goals untuk jadi anak muda yang tahu tujuan probation dan serahkan semua saya punya pelanggaran supaya saya bisa tetap hidup dan saya punya pelanggaran harus diserahkan kepada yang bukan saya, kayak Adam dan Hawa, betul? Betul, Kak. Jadi Nona, apakah Nona mau nggak bohong-bohong? Nona mau bohong-bohong nggak? Apakah Nona mau bohong nggak? Bohong itu dosa apa enggak, Nona? Halo, Nona. Nona, dosa itu bohong atau enggak? Dosa itu bohong. Jadi kalau mau Betul? pakai Artinya Nona mau bohong nggak kalau bohong itu dosa? kata namanya pakai tidak pernah, Tidak. berarti Nona, terus-terus apakah bersama gitu. jadi Kan Nona tidak pernah. apakah Artinya bohong bersama-sama itu terus. dosa? Gitu. Artinya enggak boleh ya, pakai boleh. Bohong itu dosa. Jadi bilangnya gimana? Bohong itu dosa kan? Artinya Firman. kalau bohong itu dosa, artinya Nona mau bohong nggak? Enggak. Nggak mau. Bagaimana Aca? Apakah Aca suka bohong atau nggak mau bohong? Nggak mau. Nggak mau. Karena kita tahu kalau saya berdosa, saya yang harus menerima apa? Maut. Oke, kita coba cari ayatnya ya. Kalau ketemu, kita baca. Kalau enggak, oke. Yeskiel 18 ayat 20. Yeskiel 8:20. Yeskiel 18:20. Kita mau minta kesediaan boleh Ian baca? Yang ini aja. Yang kakak stabiloin. Bahasa Inggris kan? Boleh. Iya. Oke. The soul that sinneth, it shall die. Benar ya? Coba bahasa Indonesianya sekarang. Yang Indonesianya apa? Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Wow, kalau Ian yang berdosa, Ian yang harus mati. Dan kalau kita baca selanjutnya, oke kita bacalah selanjutnya ya. Kita baca selanjutnya. Oke, Ian tolong baca selanjutnya nggak apa-apa. Kayaknya Indonesianya boleh masuk. Coba baca. Yang di copy itu ya? Ya, yang di betul. bold. Betul. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik
akan tertanggung atasnya. Jadi, kalau ada dari antara kita yang berdosa, kita yang harus mati. Nggak bisa papa kita gantiin kita, nggak bisa tetangga kita gantiin kita, nggak bisa Kak Geidi gantiin Ian untuk mati untuk dosanya Ian. Bagaimana? Apakah artinya manusia tidak ada harapan sebenarnya? Betul nggak? Betul. Artinya, kalau ada yang bisa gantikan dosa kalian, kalian mau kasih nggak dosa kalian sama orang yang bisa gantiin dosa kalian? Mau, C. Bagaimana? Mau banget, Kak. Praise the Lord. Apakah itu namanya gini? Betul nggak? Kalau ibaratnya kalau habis lari gitu ya, habis lari, ada yang mau mati buat saya. Apakah gitu? Ada yang mau gantiin saya. Apakah gitu? Betul? Betul. Wow, gimana KD? KD menghela nafas nggak ketika ada yang bisa gantiin dosanya KD untuk mati dan nggak mati KD? Iya, Kak. Wow, apakah KD? Praise the Lord. Aku tahu apa fungsi probation saya. Betul? Untuk selesaikan saya punya dosa-dosa dan nggak saya simpan-simpan dan saya kasihkan kepada orang yang selain saya. Betul? Dan orang yang selain saya nggak bisa siapa? Nggak bisa siapa orang yang selain saya itu? Ada yang mau jawab? Orang saya. Lagi? Nggak bisa siapa? Orang tua, tetangga. Wow. Bahkan CCGD nggak bisa kan mati buat Sally? Nggak bisa, C. Aca bisa mati buat Sally, Aca? Nggak bisa. Ayatnya di mana, Aca? Yang tulis bahwa orang berdosa harus mati untuk dosanya sendiri. Ayatnya di mana, Aca? Di Ezekiel 18 ayat 20. Mantap. Ayatnya di mana, Aca? Kalau umat Tuhan kurang pengetahuan, karena kurang pengetahuan, jadi dia pikir, oh ini nggak dosa, nggak apa-apa. Dan orang itu dibilang yang kurang pengetahuan akan dibinasakan. Ayatnya di mana, Aca? Hosea 4 ayat 6. Mantap. Sekarang mau tanya Ronald. Ronald, di mana ayatnya? Di mana upah dosa adalah maut, Ronald? Roma 6 ayat 23, Kak. Mantap. Manda, di mana Manda ayatnya bahwa hukum tidak bisa ditiadakan, Manda? Yang di Kejadian 3 ayat 21 ya, Kak? Oke, Nes setuju? Hukum tidak bisa Yang ditiadakan. Matius. Setuju, Kak. Matius berapa? 5. Kayak Nes setuju? Matius 5 Kejadian 3:21, Nes setuju? Hukum tidak bisa ditiadakan di situ? Setuju, Kak. Oke. Apakah bisa lihat ayatnya Kejadian 3:21? Oh, sebentar. Roma nggak tuh? Bukan itu. Matius 5 ayat 18. Itu dia, mantap. Bagaimana? Boleh, Manda? Matius 5:18 kan? Iya, Kak. Oke, sekarang mau tanya sama Mary Bell. Mary Bell, di mana dosa adalah pelanggaran hukum Tuhan ayatnya? Apa? Dosa adalah pelanggaran hukum Tuhan aja. Iya, di mana ayatnya? Nona atau Semi ayatnya di mana? Hai Ronald. Bapak Allah. Yang dari pelajaran tadi aja. Oh, yang sudah kita pelajari. Ronald mau bantu dosa pelanggaran hukum Tuhan di mana ayatnya? Di mana, Nona? Kalau sebut dulu. Mama ya jangan berasumsi kita sudah tahu. John 3:16? Siapa? Bukan.
Coba yang jelas, yang lengkap. Mama Yesus cuma mau menghafal, tapi nggak mau mengerti. Apa? Di mana? Sorry, ada suaranya Oma Alin jadi ketutup. Gimana? Mary Bell? Sorry, Cie, aku juga lagi ajarin. Oh, nggak apa-apa, Oma Alin. Tadi ketutup suara Mary Bell, sorry. Jadi, oh iya, sorry. Kuat, Mary. Jadi, gimana Mary Bell? Ayatnya? Matius 5 ayat 18. Oh, bukan. Di mana dosa adalah pelanggaran hukum Tuhan? 1 John 3 ayat 4, Kak. Mantap itu ayatnya. Boleh? Ya. Oke, mantap. Kita harus ini ya. Kita mau ingat-ingat ayat supaya kita kalau ingat ayat kita jadi lupa hal-hal dunia, betul? Kaidi? Iya, Kak. Itu dia ya. Oke, mantap Kaidi. Semangat ya. Nanti Kaidi pasti bertumbuh dan ngerti semuanya. Itu semua Roh Kudus akan kasih sama Kaidi kalau bilang, Tuhan saya mau belajar dan dikasihkan saya punya diri walaupun saya masih muda, gunakan saya Tuhan. Nah, pasti bisa Kaidi ya. Jadi semuanya pasti bisa, oke? Mantap ya. Oke, kita lanjut lagi ya di ceritanya. Ini belum selesai. Jadi kita udah tambah ayat banyak ya. Jadi kita ada Daniel 7:25, kita tadi tambah Hosea 4 ayat 6, terus kita tambah Ezekiel 18:20, oke? Jadi make sure dalam kita punya probation jobs, apakah jobs mau pegang dosa atau serahkan kepada yang selain jobs? Kak, jobs lagi keluar. Oh, oke, thank you. Kalau gitu Nes lah. Jadi Nes, apa yang Nes rencanakan dalam probation Nes kalau gitu? Apa rencana Nes? Apa yang Nes mau bikin di dalam probation? Menyerahkan dosa saya ke Yesus. Ke selain saya kan? Iya. Ya, mantap. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Artinya kalau ada maut tetap ada, artinya yang terima maut selain Adam dan Hawa. Di Kejadian 3:21 siapa yang terima maut? Ada yang mau jawab? Yang terima maut? Binatang. Domba. Binatang. Apakah sudah Kenapa Kak diulang Kak? Oke. Ian, jadi kalau selain Adam dan Hawa yang terima maut, siapa yang terima maut? Betul? Ya. Siapa yang terima maut? Binatang yang disembelih itu. Betul. Domba. Binatang. Belum dibilang domba kan di 3:21. Oh ya, binatang. Ya. Nah, mantap. Binatang yang kulitnya dikasih ke siapa? Kulitnya jadi apa? Baju Kak. Jadi pakaian Adam dan Hawa kan? Nah, itu dia. Ini dia. Jadi yang terima maut ini binatang yang kulitnya jadi pakaian Adam dan Hawa. Jadi untuk ada kulit pakaian Adam dan Hawa harus diapain binatangnya, KD? Kalau binatangnya bisa jadi kulit, binatangnya harus diapain, KD? Harus dibunuh, Kak. Mantap. Binatangnya harus dibunuh. Jadi apakah kita lihat bahwa Adam dan Hawanya dapat probation, tapi ada yang apa? Mati. Kalian punya kehidupan karena ada yang mati buat kalian. Bisa lihat nggak itu? Gimana? Apakah bisa lihat? Aca punya kehidupan, Ian punya kehidupan, Jobs punya kehidupan, Nes punya kehidupan, KD, Maribel, Nona, Semi, Amanda, Sally, Nes, apa lagi yang belum kakak sebut, Goldie, Ronald, semuanya dapat kehidupan karena ada yang mati untuk kita semua. Kakak Gedi sekalipun. Artinya, kalau kalian dapat kesempatan hidup, lalu ada yang mati buat kalian, artinya apakah kalian
apakah fungsi hidup kalau misalnya dikasih kesempatan kedua, apakah untuk mengulang yang lama? Jadi saya melanggar terus di sini, betul? Enggak, salah. Yang lain gimana, betul? Apakah fungsi saya hidup lagi? Kamu hidup kenapa? Oh iya, saya harus kayak Adam dan Hawa lah. Saya mau harus melanggar terus aja apa yang Tuhan katakan. Apakah itu fungsi hidup? Enggak. Tidak. Itu adalah perkataan orang yang 1000% ditipu setan otaknya. Betul? Kayak Hawa kan? Karena habis ditipu setan, dia bilang, oh nggak mati kok kalau makan. Padahal jelas-jelas melanggar. Artinya orang di akhir zaman, orang yang bilang nggak apa-apa melanggar adalah orang yang otaknya sudah ditipu siapa? Setan. Setan. Sama kayak Hawa. Mari kita semua anak-anak di akhir zaman kita bilang, setan stop tipu-tipu saya. Betul? Kalau bahasa sorongnya gitu kan, KD? Stop tipu-tipu. Betul nggak, KD? Iya, Kak. Stop tipu-tipu. Saya nggak mau ditipu setan. Caranya gimana? Belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Satu-satu kuncinya adalah firman Tuhan loh. Untuk kita supaya nggak tertipu. Oke? Oke. Kita lanjut lagi. Wow, ini. Oke, jadi binatang ada yang dibunuh, ya kan? Binatang ada yang dibunuh sekarang. Kalau binatang ada yang dibunuh, binatang apa yang dibunuh? Ayat mana? John 1:29 Lamb of God be slain. Mantap. Revelation atau John? John 1:29 J. Apakah ada binatang? Revelation, apakah John 1:29 lamb slain sayang? Coba perhatikan baik-baik ayatnya. 13 ayat 8. Itu dia, Revelation 13:8. Betul? Di situ ada bilang apa? Lamb slain. Gimana? Betul anak-anak semua? Betul. Itu dia. Iya, Kak. Ini dia. Kita seneng nggak? Waduh, ini toh jembatannya dari kejadian 3 ayat 21 sama Revelation 13:8 itu kata apa? Lamb slain. Kalau di sini kita bisa lihat apa? Binatang dibunuh, betul? Karena kulitnya jadi apa? Pakaian Adam dan Hawa. Ternyata binatang yang dibunuh apa? Lamb. Lamb. Bagaimana? Boleh? Dan kita nggak mau bahas lagi foundation of the world-nya. Jadi foundation of the world ini kapan? Kapan foundation of the world? Waktu apa? Penciptaan kan? Penciptaan, iya, di bawahnya fondasi. Betul? Dan ini di buku Kejadian, betul? Itu dia. Oke, kita mau buka satu kutipan. Hari ini tambah satu kutipan. Oke, hari ini tambah satu kutipan. Coba kita baca kutipan ini. Tolong dicatat ya kutipan-kutipannya. Nah, nanti kakak mau informasikan bahwa nanti hari apa ya? Kira-kira hari antara hari Senin atau Selasa, hari Senin atau hari Rabu, kita akan ada ujian, tapi ujiannya adalah kakak akan call kalian satu-satu untuk tes apa yang kalian mengerti. Boleh begitu? Boleh, C. Oke, jadi mungkin ujiannya cuma 5 pertanyaan lah gitu. Jadi kalian jawab aja yang kalian udah belajar. Bagaimana? Boleh? Boleh, C. Oke, jadi nanti nggak akan ada kelas, tapi nanti waktunya mungkin dari jam 5 sampai jam 8 karena gantian kan. Jadi semuanya siap-siap akan dikasih tahu giliran keberapa untuk di teleponnya ya. Jadi semua yang ada di kelas akan di call satu-satu, oke? Oke, mantap. Itu rencananya ya. Nanti kakak kasih tahu. Kalau misalnya bahannya kakak lihat kalian udah menguasai, disitulah saatnya ujian. Oke?
Dan ingat, kalau ada yang nggak ngerti, tanya sama Kak Gedi, betul? Next dan jobs, oke? Itu dia. Tanya ya, tanya. Nggak apa-apa tanya. Oke, jadi di sini kita mau tahu siapa lambs-nya, betul? Siapa lamb? Kita ke ayat mana? Tujuan 1 ya 20. Waduh, anak-anak Popolo sudah tahu lambs-nya adalah siapa? Jesus. Jesus. Iya. Nah, jadi KD tolong baca ayatnya sendiri ya. Dilihat sendiri ayatnya, nanti kakak terakhir akan kasih ayatnya semua. Dan Jesus ini adalah yang apa? Menghapus atau mengambil? Menghapus. Mengambil. Ambil. Oh, mengambil sayang. Sally. Pakai C. Take it away, betul? Betul. Bukan menghapus, ini mengambil. Ya, dosanya siapa? Dunia. Dunia. Adam dan Hawa. Betul, mantap. Di situ sampai situlah kalian punya homework harusnya dipresentasikan gimana. Apakah pas dengar penjelasan ini, ya aku kurang yang ini, ya aku kurang yang ini. Kira-kira ada? Yang ini nggak usah ya, yang ini tambahan-tambahan Kak Gedi nggak usah. Pokoknya yang ini, yang penjelasan bagaimana harus ada yang mati selain Adam dan Hawa, terus jembatannya, itulah kalian punya homework harusnya dibikin. Gimana? Oke? Nah, kita kurang 2 ayat kan? Jadi ini ya, kita mau kasih ayat-ayatnya. Dia punya jembatan, coba lihat ya. Mana itu? Oke, jadi ini 3 ayatnya kan? Kita tanggal 14. Ini di sini. Oh iya ya, Kak Gedi mau kasih 1 kutipan tadi ya. Aduh, kok lupa. Oke, ini ayat-ayatnya. Jadi, dia dibuat coat of skins, ya kan? Dan coat of skin itu sama dengan lamb yang slain, binatang kan ini. Lalu, lamb-nya ini adalah Jesus, betul? Betul kan? Lamb itu Jesus kan? Karena John see Jesus and said, behold the Lamb of God. Artinya the lamb-nya siapa? Jesus. Jesus. Dan kenapa bisa dislain? Lihat color code-nya. Kenapa dislain? Karena the lamb-nya ngambil apa? Sin of the world. Atau Adam dan Hawa. Betul. Karena ini yang dikasih kulit domba kan? Adam and his wife. Betul kan? Wow, mantap. Itu dia. Gimana? Apakah kalian lihat seru nggak belajar Alkitab? Gimana? Kalian lihat seru nggak? Seru kan? Gimana? Yang lain? Apakah lihat, seru ya belajar Alkitab. Saya mau, Tuhan tolong. Supaya saya punya semangat belajar Alkitab. Jangan dirampok sama setan. Apakah kalian mau berdoa kayak gitu nggak, Amanda? KD mau nggak kalau ada semangat belajar Alkitab, berdoa, Tuhan saya nggak mau saya punya semangat belajar Alkitab dirampok setan. Betul nggak KD? Iya, Kak. Waduh, puji Tuhan. Siapa sih yang nggak menyenangkan Tuhan kalau kalian pilih lebih untuk bagaimana cinta Tuhan daripada kalian cinta dunia? Betul nggak? Amin, Kak. Gitu dia. Ya, semangat ya anak-anak muda di Air Saman ya. Kita saling tolong-menolong untuk semuanya cinta Tuhan dan siap digunakan untuk jadi pekabar 3 malaikat. Oke? Oke, kita mau Kak Gedi mau kasih ayat kan tadi kan? Oke, kita mau lihat di sini. Yang foundation of the world itu sebenarnya cuman sampai di sini aja. Kutipannya pendek banget. Gini ya. Jadi domba disembelihnya waktu fondasi di dunia kan? Coba kita baca ini. Kurang gede. Coba kita mau minta kesediaan. Aca boleh baca? Halo. Sayang.
Silakan. Son as there was seen there was a circular. Ya. Nah, segera setelah masuknya dosa, ada siapa? Ada Selamat. Juru selamat. Jadi apakah waktu Adam dan Hawa, apa yang disembelih langsung? Lamb. Langsung slain. Karena dibilang, waktu dosa masuk, di situ juru selamat masuk langsung. Bagaimana kalian lihat nggak bahwa luar biasa Tuhan punya pengorbanan? Jadi nggak pikir-pikir kayak gini, nggak kayak gini. Misalnya KD, aku mau tanya sama KD ya, KD dan Manda nih. KD punya buah apel yang KD bener-bener sayang banget, suka banget buah apel. Dan buah apel ini cuman KD satu-satunya yang punya, yang lain nggak punya. Artinya kalau satu-satunya betapa berharganya nggak buah apel ini buat KD? Gimana KD? Apakah buah apel ini, aduh berharga banget nih buah apelnya? Gimana KD? Iya, Kak. Oke. Kira-kira aduh disayang-sayang gitu kan. Aduh ini buah apel gitu kan. Lalu ceritanya kayak gini. Manda sudah mati kelaparan. Nggak ada harapan untuk hidup. Oke? Tapi Manda nggak suka apel KD. Kira-kira KD mau kasih apelnya ke Manda nggak? Kalau ada kemungkinan untuk ditolak, pasti ditolaknya. Tidak. Waduh, nggak mau dong. Betul nggak, Nes? Ngapain kasih kalau ditolak? Betul nggak, Nes? Bagaimana, Nes? Nes setuju nggak? Ngapain ngasih orang, tapi orang itu nantinya tolak? Betul nggak? Bagaimana, Mary Bell? Betul, Nes? Benar. Nah, itu dia. Jadi kita kasih ke orang, tapi orangnya nanti tolak. Ngapain kasih? Betul, Ian? Ya, Kak. Atau enggak, kita belum tahu ini buah apel satu-satunya. Ini orang Manda ini belum tentu terima atau enggak ya buah apelnya. Mendingan enggak kasih, betul? Enggak ada kepastian orang itu mau terima atau enggak. Karena ini apel satu-satunya. Bagaimana? Boleh ngerti itu? Sekarang, juru selamat itu, Manda, masuk ketika kita berdosa tanpa persetujuan kita. Jadi kita bisa pilih terima juru selamat itu atau tolak juru selamat itu. Gimana? Bisa lihat itu nggak? Iya, Kak. Wow. Dan orang Yahudi banyak yang tolak atau terima juru selamatnya? Tolak. Aca? Tolak, Kak. Artinya, apakah di akhir zaman banyak yang terima atau tolak juru selamat? Tolak. KD mau nggak jadi satu orang yang mau terima juru selamat ketika banyak orang yang tolak KD? Sangat mau, Kak. Praise the Lord, itu dia. Aca mau nggak? Ian mau nggak? Nes mau nggak? Jobs mau nggak? Goldie mau nggak? Sangat. Tahu nggak? Yesus tuh gini. Gembiranya luar biasa kalau ada anak-anak muda yang mau terima, dia punya tawaran, mau nggak kamu kasih dosa kamu ke saya? Tahu nggak, Yesus ketok-ketok pintu di Revelation 3:20 ngomong gini, KD, saya mau minta dosa kamu. Kayak ketuk Sally, kasih dosa kamu ke saya, Sally. Kamu kalau pegang-pegang itu terus nanti kamu binasa. Saya mau mati buat kamu. Ketuk-ketuk Nona dan Sami punya pintu hati. Aca bilang, Aca lagi. Ya kan? Aca,
Kasih dong, kamu punya cinta main-main game sama aku, itu yang buat kamu binasa. Dan banyak anak-anak muda diketokin pintu aja, bilang apa? Saya mau pilih main game, saya mau pilih cinta dunia. Sedih nggak Tuhan Yesus saja? Sedih banget. Sedih. Sudah mau ditolong, tapi bilang apa? Saya nggak butuh pertolongan. Betul, Nes? Apakah itu Laodikia, Nes? Gimana? Betul nggak? Itu Laodikia nggak itu? Butuh pertolongan tapi nggak mau ditolong. Gimana? Betul? Manda, betul? Saya kaya. Saya memperkaya diri. Saya nggak butuh apa-apa. Betul? Tuhan bilang, kamu miskin, melarat, buta, telanjang, mau binasa, nggak mau kasih kamu punya dosa. Kamu punya cinta akan dunia, kamu cinta film-film, cinta makanan-makanan yang membunuh kamu cinta semua itu. Saya ketok, kasih dong sama saya, kasih, kita simpan terus. Jadi hari ini kalian mau nggak kasih semua dosa kalian sama Yesus? Ian mau nggak kasih semuanya? Bagaimana? KD mau nggak kasih? Ketika semua orang Yesus ketokin pintunya tolak, apakah kalian mau bukakan pintu buat Yesus? Itu pertanyaannya loh. Betul, KD? Iya, Kak. Itu dia. Aduh, Tuhan senang loh. Tuhan senang kalau kalian bilang, Tuhan, saya mau buka pintu saya untuk Tuhan. Selama ini saya tolak-tolak terus kalau Tuhan punya bukaan pintu. Tapi saya mau bertekad, saya sudah belajar betapa Tuhan mau saya selamat. Bahkan sebelum saya bilang saya mau pilih Tuhan sudah mati buat KD, buat Sally, buat Nes, buat Maribel, buat Nona, buat Semi, buat Manda, buat Jobs, buat Ian, buat Goldie, buat Aca. Betul, Aca? Iya, betul. Jadi Aca jangan tolak ya, Aca jangan bilang pilih. Saya lebih baik binasa, betul, Aca? Yang penting saya main games. Apakah itu setan bilang gini, yeay, ada yang mau binasa sama saya, betul? Anak-anak gimana? Anak-anak muda, betul? Setan bisik-bisik, belajar Alkitab itu bosan. Seru main game, main aja. Ini, yang itu. Waduh, setan ini. Karena apa? Dia mau supaya kita mati sama-sama dia, dibakar nanti. Gimana? Karena dia sendiri nggak mau serahkan. Dia punya dosa sama Tuhan. Gimana? Bagaimana? Dia nggak mau akui dia punya kejahatan, tapi malah apa? Malah bilang apa? Saya mau jadi sama seperti Tuhan. Gimana? Kalian bisa lihat pelajaran malam hari ini? Bagaimana, Nes? Bisa lihat pelajaran malam ini? Bisa ya? Oke. Dia punya homework buat besok adalah kita kurang 2 ayat kan? Kak Geidi akan kasih dia punya urutan ayat, kalian cari apa jembatan ayatnya, oke? Sorry ya. Oke, nggak usah lah. Kita akan kasih ini ya, kita akan kasih pertanyaan di sini. Kita akan kasih satu aja karena itu udah besok, jadi PR-nya cuma 1 ayat. Jadi ayat setelah ini adalah Yohanes 3:16. Oke? Ayatnya apa? Yohanes 3:16. Oke. Boleh ulang lagi, Teh? Ayat setelah Yohanes 1:29 adalah Yohanes 3:16. Boleh? Oh, boleh, Cek. Oke, sekarang baru Yohanes 3:16, Kak. Apa? Apa sayang? Boleh ulang? Tadi Kak Geidi bilang setelah ayat apa baru John 3:16. Ini sayang. Setelah John 1:29 yang kesimpulan kita terakhir kan yang siapa lem? Yesus. Dia ambil dosa Adam dan Hawa sehingga dialah yang disembelih, betul? Betul, Kak. Nah, setelah itu kita masuk ke John 3:16 begitu. Boleh? Bagaimana boleh?
Boleh, boleh Kak. Nah, sekarang homeworknya apa Kak Gaidi? Homeworknya adalah, tolong jawab pertanyaan ini ya. 1. Siapa Jesus? Jesus ini kita lihat di Jesus atau Lamb ya. Lamb di John 1:29. Di John 3:16. Siapa Jesus? Oke, boleh? Itu nomor 1. Jadi kalau namanya Jesus atau Lamb di John 1:29 ya. Kalau John 3:16, Jesus itu sebutannya apa di John 3:16? Apakah bisa lihat itu? Pakai bahasa Inggris ya jawabnya. Oke, Kak. Bisa ya? Apakah mengerti pertanyaannya, Ian, Nes, dan semua? Bisa ya? Lalu, Bisa, Kak. nomor 2 adalah apa kata lain mengambil dosa dunia di John 3 ayat 16. Nomor 3. Apa? Maaf Kak, tadi putus. PR-nya apa ya Kak? Oh, di ini sayang, kakak lagi bacakan ini ditulis di sini ya sayang, Goldie. Ini 3 nomor aja kayaknya ya. Apa yang harus Adam dan Hawa lakukan supaya tidak menerima maut? 4 lah ya. Apa satu kata yang membuat Adam dan Hawa ada kesempatan kedua? Oke, 4 nomor aja. Apakah KD bisa tahu homeworknya buat besok, KD? Iya, Kak. Oke, mantap. Bagaimana yang lain? Apakah Maribel, Nona, Semi, Ian, Goldie, apakah sudah bisa lihat homeworknya? Yes, Jobs? Bisa? Mengerti, Kak. Bisa, Kak. Artinya, ini dijawab ya Kak? Betul, betul. Dijawab. Terus habis itu, kalau misalnya kalian bisa jawab terus kirim ke Kak Gaidi aja ya, langsung aja nggak apa-apa ya. Oke, mantap. Jadi kuncinya pakai foto ya Kak. Kalau kalian mau jawab lewat video boleh, kalau kalian mau lewat kertas paper boleh, nggak apa-apa. Oke, Goldie? Itu dia. Oke. Apakah Thank you, Kak. Sama-sama sayang, puji Tuhan, senang loh kalau mengajar anak-anak yang mau, Tuhan saya mau cinta kebenaran. Apakah kalian kayak gitu semua? Kalian belajar karena kalian mau belajar untuk cinta kebenaran. Betul, KD, Manda? Aca? Betul? Aca mau belajar cinta kebenaran, toh, sayang? Itu dia. Mantap, puji Tuhan, senang banget. Ian, ya kan? Sally, Maribel, Nona, Semi, praise the Lord. Ya, kakak senang banget ketemu kalian ya. Jadi mau nggak kita janji sama-sama? Kita harus bisa tembus sampai pintu gerbang surga. Betul? Mau nggak, KD? Mau, Kak. Waduh, senang. Waduh, aku dapat teman perjalanan di dunia untuk sama-sama jalan ke surga. Aduh, kakak senang banget sih. Apalagi temennya kalian-kalian yang Tuhan kirimkan, ada Nes, Jobs, ayo kita sama-sama berjalan sampai pintu gerbang surga, oke? Kita belajar, kita memperbaiki karakter kita supaya serupa dengan Tuhan punya karakter. Apakah boleh gitu, Nes? Bisa ya? Bisa ya, Nes? Bagaimana, Ian? Apakah bisa, Kak? Apakah Ian bisa mengerti pelajaran hari ini ya? Oke, puji Tuhan. Oke, kalau gitu kita akan berdoa sama-sama dan kita minta kesediaan dari apakah bisa Nona bisa berdoa. Terima kasih Nona.